Selamat pagi, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cinobe Covelli dari Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2024-2025 untuk mata kuliah penulisan karya ilmiah oleh dosen Bapak Handri Nofrison beserta Ibu Vina. Semoga berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan. Di sini saya diminta untuk pilih dan baca satu artikel dipublikasi dalam jurnal akreditasi Sinta yang membahas pengembangan aplikasi atau jaringan. Setelah memahami artikel tersebut, silakan menjawab pertanyaan berikut secara detail dan melakukan presentasi langsung berdasarkan artikel tersebut. Jadi saya telah memilih artikel atau jurnal yang ingin saya bahas, yaitu saya ambil dari IJAI, di mana IJAI tersendiri itu adalah Indonesia Journal of Applied Informatics, di mana IJAI sendiri telah terakreditasi Sinta 4 dan telah memiliki SK nomor di mana 30 strip E strip KPT tahun 2019. Di sini saya memilih jurnal yang berjudul Pengembangan Aplikasi Distribusi Data dari Aplikasi ASC Timetable menuju Aplikasi Syakat. Di mana saya akan menjawab pertanyaan pertama, di mana identifikasi isi abstrak dan jelaskan apakah apa saja komponen yang dibahas seperti latar belakang, tujuan metodologi, hasil dan kesimpulan. Apakah abstrak mencakup keseluruhan dari inti dari uh, artikel yang ada? Jelaskan pendapat saya sendiri. Nah, sebenarnya setelah saya download dalam bentuk PDF, berikut adalah bentuk dari abstrak. Menurut saya menjawab, menurut pendapat saya sendiri, abstrak ini telah mencakup dari komponen-komponen yang ada dalam abstrak. Yang pertama ya seperti latar belakang, tujuan, metodologi, hasil dan kesimpulan. Di mana pada latar belakang berisi penjadwalan pembelajaran atau perkuliahan adalah kegiatan rumit sehingga membutuhkan pengaturan sumber daya dengan efisien, di mana itu merupakan dari latar belakang. Terus tujuannya adalah, nah berikut adalah tujuannya, di mana pada tujuan itu adalah pengembangan aplikasi yang menghubungkan mampu mendistribusikan data dari aplikasi ASC Tentable menuju aplikasi Syakat. Berikut adalah tujuannya. Terus lanjut juga kepada metodologi penelitiannya, di mana metodologi adalah ini, aplikasi dikembangkan berbasis teknologi web dengan bahasa pemrograman PHP dan dengan database-nya itu MySQL. Uh, Lalu produk yang dihasilkan juga mampu mengakses data XML dari HTML table ke dalam format SQL dan data Excel. Nah, berikutnya. Ini untuk merupakan dari metodologinya. Terus lanjut kepada hasilnya, di mana aplikasi yang dikembangkan mampu memberikan nilai efisiensi dan efektivitas waktu sebanyak 99% jika dibandingkan dengan metode ekstra manual. Dan mencakup latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Nah, maaf sebelumnya saya belum menjelaskan kesimpulannya, di mana kesimpulannya aplikasi yang dikembangkan mempermudah dan mempercepat proses distribusi data penjadwalan perkuliahan. Baik, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan komponen yang ada di latar belakang artikel tersebut. Jelaskan isi latar belakang seperti masalah yang diangkat, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian. Bagaimana latar belakang ini membantu pembaca memahami pentingnya penelitian. Berikut komentar saya. Lanjut. Oke, di sini ada pendahuluan di mana instansi pendidikan dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi tidak lepas dari kegiatan penjadwalan akademik, di mana penjadwalan akademik merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebelum masuk tahun ajaran baru. Penjadwalan sukses adalah awal dari kelancaran kegiatan akademik. Inti dari penjadwalan adalah pengatur sumber daya tenaga pendidik, ruang kelas, siswa, dan waktu tidak terdapat benturan. Penjadwalan pada lingkup perguruan tinggi dipandang lebih rumit jika dibandingkan dengan penjadwalan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Banyaknya kelas mata kuliah dan keterbatasan waktu serta ruang kelas dan dosen membuat penjadwalan membutuhkan penanganan serius, serta permintaan dosen yang mengharuskan mengajar pada hari, jam, dan ruang tertentu menambahkan kerumitan dalam proses penjadwalan perkuliahan. Dilihat dari latar belakang pendahuluan pada jurnal ini, penjadwalan
penjadwalan pembelajaran atau perkuliahan adalah kegiatan rumit yang membutuhkan pengaturan sumber daya dengan efisien, sehingga uh, dengan ada penjadwalan kegiatan nanti pembelajaran bisa diharapkan juga berjalan dengan baik sesuai dengan isi jurnal ini yang mengharapkan setelah ada sistem nanti ada sistem maka kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik. Lalu masalah yang diangkat dari jurnal ini adalah jika kita baca dari pendapat ini adalah kesulitan dalam penjadwalan akademik yang membutuhkan pengaturan sumber daya dengan efisien dan adanya gap antara aplikasi penjadwalan dengan aplikasi siakat. Di mana urgensi penelitiannya itu adalah pentingnya memiliki aplikasi yang dapat menghubungkan SC Timetable dengan siakat untuk menghindari input manual memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, sehingga penjadwalan pembelajaran bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Dilihat lagi dari tinjauan pustaka, penjadwalan akademik adalah proses penting yang banyak dibantu oleh aplikasi, namun sedikit terintegrasi oleh dengan siakat. Sehingga tujuan dari penelitian jurnal ini yang saya baca itu adalah mengembangkan aplikasi yang penghubung antara AC Timetable dengan siakat. Lalu tadi ada sedikit pertanyaan, bagaimana latar belakang ini membantu pembaca memahami pentingnya penelitian? Latar belakang ini memberikan konteks yang jelas mengenai masalah yang dihadapi dalam penjadwalan akademik dan urgensi untuk menemukan solusi yang lebih efisien. Ini membantu pembaca memahami pentingnya penelitian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam distribusi penjadwalan. Oke, itu adalah jawaban nomor 2. Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan komponen yang ada di dalam metodologi artikel tersebut. Sebut dan jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi seperti desain penelitian, alat yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta metode analisis. Apakah metodologi sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian? Berikan tanggapan saya. Di sini dapat kita lihat bahwa metodologi penelitiannya adalah menggunakan metode classic life cycle seperti ditunjukkan pada gambar 1, di mana gambar 1 ini berikut adalah gambar diagram alir metode penelitian. Pada jurnal ini menggunakan classic life cycle, di mana pertama-tama itu adalah analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Terus kita lanjutkan. Terus di sini juga ada terdapat juga prinsip metodologi yang dipakai dalam prinsip jalan aplikasi. Sama aplikasi Asset Table, terus input data via XML, terus habis itu aplikasi distributor didistribusikan data via interkoneksi database, terus masuk kepada aplikasi siakat. Ini juga merupakan salah satu metodologi yang dipakai. Terus berikutnya juga ada struktur XML. Di sini juga terdapat metadata dan juga terdapat entity relationship diagram atau IRD. Dan berikut ada data-datanya. Jika kayak saya simpulkan, langkah-langkah dalam metodologi penelitian pada jurnal ini adalah menggunakan pengembangan aplikasi berbasis web. Alat yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP dan untuk database-nya adalah MySQL. Serta teknik pengumpulan datanya adalah selain menggunakan tadi classic life cycle, di sini juga menggunakan di mana ekstraksi data dari file XML, asset table, dan menyimpan data ke dalam database. Berikut adalah file XML-nya. Serta metodologi pengujian itu menggunakan aplikasi black box, di mana testing untuk memastikan fungsional aplikasinya berjalan dengan baik. Terus pertanyaannya, apakah metodologi sudah cukup jelas atau sesuai dengan tujuan penelitian? Menurut saya di sini sepertinya terdapat kurang jelas karena di sini tidak ditampilkan secara detail bagaimana pemrogramannya berlangsung. Terus di sini juga bisa dilihat juga dari
dari analisisnya juga tidak begitu jelas. Nah, dari data analisis di sini kurang begitu jelas, kurang begitu detail. Terus setelah metodologi diagram alir dari metode penelitian langsung pada prinsip perjalanan aplikasi. Padahal sebelum itu bisa aja mulai dari survei atau wawancara pada perusahaan agar aplikasi bisa berjalan dengan baik, maksudnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Oke, nah seperti itu. Kita lanjut pada pada pertanyaan nomor 4, jelaskan tempat publikasi artikel dan jenis citasi. Sebutkan nama jurnal, akreditasi Sinta, dan tahun publikasi. Nah, baik, merujuk pada pertanyaan nomor 4, di mana nama jurnal yang dipakai adalah IJAI, di mana saya telah sebutkan IJAI merupakan Indonesia Journal of Applied Informatics, di mana akreditasi Sintanya itu adalah S4 yang telah muncul nomor SK-nya itu pada nomor 30 strip E strip KPT pada tahun 2019. Jadi berikut adalah akreditasi jurnal dari Sinta 4-nya. Terus tahun publikasi dari jurnal ini sendiri ada tahun 2019. Lanjut selanjutnya, saya tahu apakah cari tahu dan jelaskan apakah jurnal tersebut mencakup biaya publikasi, jika ya berapa biaya publikasi. Jika saya lihat di sini tidak mencantumkan biaya publikasi dari jurnal tersebut, di sini tidak terdapat biaya publikasi. Kita lanjutkan lagi. Berapa minimal skor plagiasi yang disyaratkan untuk publikasi jurnal tersebut? Di sini juga tidak terdapat skor dari plagiasi untuk publikasi jurnal IJAI ini. Ini tidak dicantumkan. Lanjut, apa citasi yang digunakan? Jika kita lihat di sini, citasi yang digunakan juga tidak disebutkan secara eksplisit, di mana jika kita lihat tidak dijelaskan secara detail apakah ditulis dalam model apa atau IEA. Jadi kalau kita tarik dari ke belakang, kalau kita tarik, mungkin kalau saya lihat di sini dilihat mungkin citasinya menggunakan style apa karena terdapat volume, terus nomor 1 ada terdapat juga tahun pembuatan jurnal, terdapat juga PSI, terus terdapat juga judul, terdapat juga nama penulis serta jurnal. Terus kita lanjutkan kembali. Bandingkan lanjut ke pertanyaan nomor 5, bandingkan artikel yang sudah ada dan jelaskan artikel yang pernah Anda tulis. Bandingkan struktur, isi, dan konteks artikel yang dipilih dengan artikel Anda sendiri. Identifikasi kekurangan pada artikel Anda dan jelaskan apa saja yang perlu diperbaiki agar artikel Anda dapat lebih baik atau memenuhi standar jurnal terakreditasi. Baik. Sebentar, di sini sedang saya refresh terkait jurnal saya punya. Baik, jika kita lihat kurang lebih artikel yang saya miliki dan tadi jurnal yang saya review dan artikel yang saya punya itu kurang lebih sama, cuman bedanya itu pada artikel yang saya punya itu belum memiliki uh, apa tuh jurnal yang dipatenkan, yaitu seperti pada atas kolom atas ini. Sedangkan pada artikel yang saya miliki itu masih kosong. Lalu sorry, jika kita scroll lagi, maaf, terdapat kesalahan sebentar. Oke, baik. Jika kita lihat lagi ke dalam artikel yang telah saya buat, jika dilihat dari keseluruhan, abstrak sudah tercantum dalam artikel yang saya punya. Hanya tanggal dikirim atau diterima dari artikel saya punya belum ditambahkan seperti yang ada pada artikel ini, seperti
tanggal dikirim, direvisi maupun diterima karena masih dalam tahap pengembangan artikel yang saya miliki. Cuma dari segi abstrak, dari kata kunci sudah dimiliki dari artikel yang saya punya. Baik, bisa dilihat langsung keywordnya juga sudah ada, kata kunci dari pendahuluan juga terkait pengenal masalah sudah ada artikel saya sepertinya sudah ada, urgensi penelitian sudah ada, usaha yang terkait sebelumnya juga telah ada, dari metode penelitiannya juga atau metodologi penelitiannya juga sudah ada, sama seperti pada artikel yang saya cari ini, yaitu artikel pengembangan aplikasi distribusi data dari aplikasi assessment table menuju aplikasi akad. Bisa dilihat terdapat metodologi juga, metodologi penelitian, lalu terus terdapat juga metodologi perancangan, di mana sama seperti jurnal saya cari ini, akan tetapi jurnal yang saya cari ini tidak memiliki dari metodologi perancangan. Lanjut lagi, terus juga untuk hasil pembahasan belum ada, dari kesimpulannya juga saya pilih ini yang memiliki kesimpulan, ucapan terima kasih juga sudah ada, serta daftar pustaka. Daftar pustaka yang saya pakai di bawah ini menggunakan citasi penulisan, yaitu apa, di mana terdapat nama, terus tahun tahun citasi, terus judul, serta jurnal, nama jurnal, halaman, beserta link dari jurnal tersebut. Baik, terus identifikasi kekurangan pada artikel yang jelas sudah, struktur dari dan isi konteks artikel itu kurang lebih sama seperti yang ada pada jurnal saya pilih. Kalau bisa dilihat sini terdapat pendahuluan juga, metode penelitian sudah ada, terus sedangkan hasilnya belum karena masih dalam proses pembuatan. Baik, kira sekian jawaban puas saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.